dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep perundang-undangan pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Indri Destiani, dan di samping saya ada Siti Marfuah, Sania Nur Fitri, Evi Rahmawati. Selamat menyaksikan. Saya Indri Destiani sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian perundang-undangan yang menurut Ferry Edwards dan Poskema Andrea yang menyatakan bahwa perundang-undangan mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan perundang-undangan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan terbentuk karena kebutuhan untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat atau berinteraksi. Bentuk hukum ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Contoh peraturan tertulis, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan sebagainya. Sedangkan contoh peraturan tidak tertulis, yaitu hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan yang dilaksanakan dalam praktik penyelenggaraan negara atau konvensi. Saya Siti Marfuah sebagai pemateri 2 yang akan menjelaskan tentang landasan dan asas-asas dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu landasan peraturan perundang-undangan. Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Berarti semua peraturan perundang-undangan harus bersumber kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Semua peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara 1945 merupakan penjelasan dari asas-asas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga hukum. Oleh sebab itu, maka peraturan perundang-undangan mempunyai aspek formil dan material. Dalam pembentukan undang-undang ada 4 kaidah landasan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang artinya rumusan ataupun normanya mendapatkan pembenaran setelah dikaji. Yang kedua yaitu landasan sosiologis, artinya sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai, dan juga hukum hidup di masyarakat. Yang ketiga yaitu landasan yuridis, artinya ketika terdapat dasar hukum legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Dan yang terakhir yaitu landasan politis, merupakan garis kebijakan politik yang menjadi data selanjutnya bagi kebijaksanaan dan pengarahan pemerintahan negara. Poin selanjutnya yaitu asas-asas yang diperlukan dan diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu asas lex superior diruji legi inferiori. Yang kedua yaitu asas lex specialis diruji legi generali. Yang ketiga yaitu asas lex posteriori legi priori. Yang keempat yaitu asas lex neminem cogit ad impossibilia. Yang kelima yaitu asas lex perfecta. Saya Sania Nur Fitri sebagai pemateri 3 akan menjelaskan tentang landasan hukum pendidikan. Secara umum, pendidikan merupakan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Secara khusus, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang berlangsung di dalam dan luar sekolah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peran dalam berbagai lingkungan hidup di masa yang akan datang. Landasan hukum pendidikan adalah dasar atau fondasi perundang-undangan yang menjadi pijakan dan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu negara. Tiap negara memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Landasan yuridis pendidikan di Indonesia mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan di Indonesia, yang meliputi yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis pendidikan Indonesia, yang ketiga, Pancasila sebagai landasan ideal sistem pendidikan di Indonesia, yang keempat, ketetapan MPR sebagai landasan yuridis sistem pendidikan nasional, yang kelima, undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai landasan yuridis pendidikan nasional, yang keenam, putusan presiden sebagai landasan yuridis pendidikan nasional, yang ketujuh, putusan
sebagai landasan yuridis pendidikan nasional, dan yang terakhir ada instruksi menteri sebagai landasan yuridis pendidikan nasional. Saya Evi Rahmawati sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai undang-undang dan peraturan pendidikan. Di mana undang-undang ini yang akan saya jelaskan mengenai pendidikan. Pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam alinea keempat. Hukum tertinggi dalam pasal 31 dan 32 itu berisi tentang hak setiap warga mendapatkan pendidikan. Lalu selanjutnya pasal 32 berisi tentang kebudayaan. Nah, kedua unsur ini saling berkaitan antara pendidikan dan kebudayaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional. Ini mengatur tentang ketentuan umum mengenai pendidikan. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Selanjutnya yang kedua adalah peraturan pendidikan. Menjelaskan tentang aturan-aturan yang ada dalam pendidikan. Pertama, Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nomor 30 Tahun 1990 ini tentang status Pancasila dalam kurikulum tertinggi. Selanjutnya Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan. Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kepala Madrasah atau Kepala Sekolah. Selanjutnya Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kesiswaan. Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan. Dan terakhir adalah Nomor 24 Tahun 2008 ini tentang T. Saya Rahman sebagai pemateri kelima yang akan menjelaskan implikasi landasan hukum pendidikan di Indonesia. Landasan hukum pendidikan di Indonesia merupakan seperangkat peraturan dan undang-undangan yang menjadi panduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Sebagai implikasi dari landasan hukum pendidikan, maka pengembangan konsep pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbedaan yang jelas antara pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Yang kedua, pendidikan profesional tidak hanya cukup menyiapkan ahli dalam menerapkan satu teori, tapi juga mempelajari berbagai pembina tenaga pembantu dan mengusahakan alat-alat bekerja. Yang ketiga, sebagai konsekuensi dari beragamnya kemampuan dan minat siswa serta dibutuhkannya tenaga kerja menengah yang banyak, maka perlu diciptakan berbagai ragam sekolah kejuruan. Yang keempat, untuk merealisasikan terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya, maka perhatian yang sama terhadap pengembangan efektif, kognitif, dan psikomotor pada semua tingkat pendidikan. Yang kelima, pendidikan humaniora perlu lebih menekankan pada pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari agar kebudayaan nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah dicapai. Yang keenam, isi kurikulum blok agar disesuaikan dengan norma-norma, alat, contoh, dan keterampilan yang dibutuhkan dari daerah setempat. Yang ketujuh, atau yang terakhir, perlu diselenggarakan suatu kegiatan pada kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan orang tua untuk menampung aspirasi, mengawasi pelaksanaan pendidikan untuk kemajuan di bidang pendidikan. Saya Clarita Sin Ramadan sebagai pemateri terakhir atau keenam akan menyampaikan tentang masalah hukum pendidikan di Indonesia. Masih adanya celah yang harus terus diperbaiki, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana yang dicita-citakan. Pertama, nasib program belajar atau wajar 12 tahun ini masih di persimpangan jalan. Alasannya, program ini belum memiliki payung hukum. Kedua, angka putus sekolah dari SMP ke jenjang SMA mengalami kenaikan. Hal ini dipicu maraknya pungutan liar di jenjang SMA atau MA, sebab di
pihak provinsi atau kota sudah membolehkan pengambilan dana atau SPP di sekolah untuk menutupi anggaran pendidikan. Dan yang terakhir yaitu ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Saat ini ada lebih dari 7 juta angka kerja yang belum mempunyai pekerjaan. Sementara di saat yang sama, dunia usaha mengalami kesulitan untuk merekrut tenaga kerja yang terampil, yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan siap pakai. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.